doa yang berkarya di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami berdoa tidak ada seorang pun yang terluput Tuhan dari kuasa-Mu, dari cengkeraman-Mu. Biarlah setiap orang di tempat ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memuji, untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja yang hadir di sini. Terima kasih, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Kami rindu Engkau, Roh Kudus. Kami rindu Engkau, Roh Kudus. Bekerjalah di tempat ini, Tuhan. Kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan hidup kita. Kita puji Dia, Allah yang besar, Allah yang ajaib, karyanya besar dalam hidup kita. Terima kasih. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tempat ini. Kami saat Engkau hadir Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Dan Engkau bergerak
Engkau melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau bukan Allah yang tinggal diam Tuhan, tapi tangan-Mu selalu menolong kami. Apapun setiap masalah kami hari ini Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya saat ini juga kami sudah menerima semua jawaban daripada-Mu Tuhan. Kami sudah menerima kemenangan daripada-Mu. Kami sudah menerima lawatan-Mu. Kami sudah menerima jalan keluar yang daripada-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sebab Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, segala keagungan hanya bagi-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu siap memuji dan menyembah-Mu. Dan semua jemaat yang siap katakan amin. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita angkat suara hati kita untuk puji dan serukan nama Yesus. Amin.
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. 148 katakan bahwa langit dan bumi akan memuji nama Tuhan. Lebih kita anak-anak Tuhan yang amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih kelas semangat Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. 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 Haleluya, yes, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, yes, amin. Silakan jemaat untuk kembali duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Engkaulah pengharapanku, ku percaya
percaya bahwa Tuhan pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Terima kasih. Percaya hanya kepada Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Saya sekali lagi katakan jemaat untuk bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini, percaya bahwa Tuhan pengharapan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya
Boleh beribadah kepadamu di bait-Mu yang kudus. Urapi kami mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Kami ikat segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan firman. Kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Roh Kudus hadir di tengah kami. Kami dapat mendengar suara-Mu dan mengerti kehendak dan rencana-Mu yang indah. Terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Pagi ini pesan firman Tuhan akan kami sampaikan dengan tema yang ada di atas, kerukunan rumah tangga mendukung persatuan dalam tubuh Kristus. Kerukunan rumah tangga mendukung persatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudara, keluarga bersatu, gereja teguh. Tapi kalau keluarga bercerai, gereja runtuh. Ya, peranan yang sangat penting dalam gereja Tuhan adalah adanya persatuan dalam keluarga atau rumah tangga anak-anak Tuhan. Kalau rumah tangga anak-anak Tuhan rukun, bersatu, maka otomatis gereja akan menjadi gereja yang utuh. Karena apa, saudaraku? Ya, karena suami atau bapak-bapak yang menjadi troublemaker atau pembuat masalah di dalam gereja seringkali berasal dari keluarga yang tidak bahagia, keluarga yang tidak rukun, atau keluarga pasutri, ya, misalnya contohnya pasutri itu pasangan suami takut istri. Ya, ini kalau ada pasangan pasutri, suaminya di rumah itu tidak berdaya, dia takut mau ngomong gitu-gitu, takut, udah, ya. Jadi ya diam saja, tunduk saja, nurut saja sama suaminya. Tapi karena di rumah ia tidak bahagia dan tidak berdaya, maka pelampiasannya di gereja. Kalau di gereja, ia melampiaskan unek-uneknya, melampiaskan kemarahannya di rumah, melampiaskan kejengkelannya, kekesalan hatinya di rumah, itu dilampiaskan di gereja. Sehingga akhirnya apa? Ya, kerusuhan yang ada di rumah pindah ke gereja. Jadi suami-suami yang seperti ini membawa masalah dalam gereja. Masalah di rumah dilampiaskan di gereja. Itulah sebabnya sangat penting keluarga rukun di rumah, pasti di gereja baik. Suami-suami yang bahagia di rumah, rukun di rumah, di gereja juga sama. Dia bahagia, dia rukun, dan tidak menjadi troublemaker atau pembuat masalah di dalam gereja Tuhan. Nah, itulah pentingnya mengapa dalam gereja
itu keluarga yang rukun membawa pengaruh bagi kesatuan tubuh Kristus. Tapi kalau di keluarga tidak rukun, itu nanti membawa perpecahan di dalam gereja Tuhan. Keluarga yang rukun membawa persatuan. Tapi keluarga yang tidak rukun itu membawa perpecahan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami tentang keluarga yang rukun. Yang pertama, kita perlu belajar bahwa keluarga yang rukun itu bukan dilahirkan, bukan nasib, bukan takdir. Tapi keluarga yang rukun dibangun, harus dibangun oleh suami istri dalam keluarga itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin punya keluarga yang rukun, percayalah itu bukan nasib, bukan takdir, ya, bukan terjadi dengan sendirinya. Kalau nasibnya rukun ya rukun, nasibnya tidak rukun ya tidak rukun, bukan takdirnya rukun ya rukun. Kalau takdirnya tidak rukun ya tidak rukun, bukan, saudaraku. Keluarga yang rukun harus dibangun oleh suami dan istri dengan prinsip-prinsip yang baik dalam keluarga. Mari kita melihat bagaimana dapat membangun keluarga yang rukun. Kita baca satu ayat dalam Efesus 3 ayat yang ke-14. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama, Efesus 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu sebagai pengikat untuk keluarga menjadi rukun. Kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini kasih adalah elemen yang sangat penting dalam keluarga. Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ya. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana mengasihi istrinya? Jadi elemen yang pertama, kasih itu, ya, rukun itu pertama mengasihi istri. Ada kasih, ya, kasih suami istri. Nah, apa artinya kasih suami istri? Kasih itu yang pertama murah hati. Jadi kalau suami mengasihi istrinya, suami harus belajar menjadi suami yang murah hati terhadap istrinya. Murah hati itu apa? Tidak pelit terhadap istrinya, saudaraku. Ya. Jadi murah hati itu bloboh, bahasa Jermannya bloboh, ya, terhadap istrinya. Nah, kadang-kadang ada suami yang pelit terhadap istrinya. Saya pernah ketemu seorang ibu yang cerita bahwa kalau dia itu ingin bawa perpuluhan, tapi tidak boleh sama suaminya. Dengan berbagai macam alasan, kalau ketahuan istrinya bawa perpuluhan, dia dimarahi oleh suaminya. Ya, suaminya marah-marah. Ya, tidak tahu alasannya apa, tapi istrinya dimarahi, "Pak, saya ingin bawa perpuluhan, Pak, tapi tidak boleh sama suami saya. Saya dimarahi, Pak, kalau bawa perpuluhan." Ya, berdoa aja, Bu, Tuhan ubah hati suami menjadi suami yang mengasihi ibu, yang murah hati. Ada ibu lain cerita bahwa dia kalau beli alat-alat make up itu juga dibentak-bentak, ya, sama suaminya. Padahal suaminya ini orang kaya, orang mampu lah, ya.
Tapi kalau ketahuan istrinya beli alat make up, dibentak-bentak, dimarahi. Ini kan kualik ya saudaraku. Mestinya kalau istrinya butuh alat-alat make up itu tidak usah diminta, ditawari, dibelikan, saudaraku. Ya, ditawari, dibelikan. Ayo mam, kemana tak kancani, tak temani, tak belikan alat make up apa yang mami butuh. Ya, itu harusnya begitu. Suami yang mengasihi istrinya. Jangan suaminya beli alat make up, dimarahi ya. Padahal kalau istrinya cantik kan ya untuk dia, masa untuk orang lain ya. Ya makanya kadang-kadang istri kalau mau keluar ke pesta ya, make up yang bagus. Tapi juga jangan salah, kalau di rumah juga ya harus make up juga ya, harus dandan juga saudaraku. Jangan dandannya kalau keluar ya. Kalau di rumah wah bleketek gitu. Ya, pakai daster 3 minggu ndak ganti ya, sampai dasternya bau bawang, bau berambang ya, bau terasi ya. Jadi ini saudaraku ya, suami saling mengasihi istrinya. Kalau suaminya istrinya butuh uang untuk belanja ya disediakan secukupnya. Ya, sesuai dengan kemampuan, saudaraku. Ini mengasihi. Kasih itu murah hati. Terus yang kedua, bukan hanya mengasihi, tapi kasih itu memaafkan. Ya, mengampuni, memaafkan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Seperti Tuhan mengampuni kita, ya kita suami istri juga harus mengampuni. Berbuatlah juga demikian. Seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita berbuatlah juga demikian. Kasih itu mengampuni. Mengapa harus mengampuni, saudara? Karena di dunia ini tidak ada suami yang sempurna, juga tidak ada istri yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna. Suami pasti pernah membuat kesalahan. Istri juga pernah membuat kesalahan. Tidak ada suami yang tidak pernah berbuat salah atau istri yang tidak pernah berbuat salah. Namanya manusia tidak sempurna, mesti ada kesalahan. Ya. Kekurangannya masing-masing, suami dan istri. Karena itu kita harus punya gudang maaf. Bangunlah gudang maaf yang lebih besar daripada rumah saudara. Kalau rumah saudara 100 meter, bangun gudang yang 200 meter. Kalau rumah saudara 500 meter, buat gudang maaf yang luasnya 1000 meter. Bangun gudang maaf yang lebih besar dari rumah saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengampuni, seperti kata firman, memaafkan. Seperti Tuhan telah mengampuni kita dan memaafkan kita. Ada orang bertanya, berapa kali harus mengampuni istri atau suami? Saudara, firman Tuhan berkata, 7 kali 7 kali, kali 70 kali. 3.430 kali. Ya, 3.430 kali. Ini batasan yang firman Tuhan berikan. Sering ada istri berkata, wah, tidak bisa memaafkan Pak, karena sudah berulang kali berbuat salah.
sudah berulang kali itu berapa kali? 3 kali sudah berulang kali, 5 kali sudah berulang kali, 10 kali itu sudah berulang kali. Hitung, mungkin belum ada 100 kali, saudaraku. Ya, kalau ada kesalahan, mungkin belum ada 200 kali, mungkin belum ada 300 kali. Tapi Tuhan berkata, ampunilah 3.430 kali. Ini kalau terjemahan atau penafsiran letterlek sesuai dengan angka 3.430 kali. Tapi sebetulnya penafsiran Alkitabiahnya dengan angka 777, angka sempurna, itu pengampunan itu tidak terbatas, tidak terhitung. Tidak sampai andai kata suamimu bersalah 3.430 kali, itu pun masih belum tertutup pengampunan. Karena Tuhan mengampuni tidak sampai, ya, tidak hanya seperti tukang foto. Tahu tukang foto? 1, 2, 3, sudah habis. 3 kali salah sudah tidak ada maaf bagimu, ya. Tukang foto kan selalu begitu. Tidak pernah toh tukang foto ngitung sampai 10. Siap ya Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Telak bubar yang difoto, saudaraku. Ya, tukang foto itu batasannya cuma 3. 1, 2, 3 cepret, saudaraku. Tapi mengampuni tidak boleh seperti itu. Ya, minimalnya 3.430 kali. Tapi belum cepret, ya. Kalau sudah mengampuni 3.430 kali, itu masih belum cepret. Masih diberi kelonggaran lagi oleh Tuhan. Mengampuni. Sebab apa? Orang yang tidak mengampuni itu resikonya besar. Ya, bahayanya besar, saudara. Apa dampaknya kalau orang tidak mengampuni? Tidak mau mengampuni itu sama dengan tidak memaafkan. Tidak mau mengampuni sama dengan tidak mau memaafkan. Ya, tidak mau memaafkan itu artinya keras hati. Keras hati itu artinya tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat itu akibatnya menimbun murka dan hukuman Allah bagi dirinya. Ya, ada ayatnya. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka atas dirimu, ya, menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi risikonya besar. Tidak mengampuni sama dengan kekerasan hati. Kekerasan hati sama dengan tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat sama dengan menimbun murka dan hukuman Allah. Jadi orang yang tidak mengampuni, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya tidak akan damai. Ya. Karena apa? Dia hidup di bawah murka Allah. Dia hidup di bawah hukuman Allah. Beberapa tahun lalu, saudaraku, saya pelayanan di Amerika ke sebuah gereja. Di situ ada seorang ibu duduk di depan pakai kursi roda. Teman yang mengajak saya ibadah di situ berkata, Pak Yohan, lihat itu ibu yang duduk di kursi roda. Oh ya Pak, kenapa? Itu ibu dulu pemain piano yang paling hebat di kota ini Pak. Oh ya, kenapa kok sekarang dia jadi lumpuh dan duduk di kursi roda? Itulah Pak. Peristiwanya itu sepele. Satu hari dia mengiringi paduan suara. Tidak tahu bagaimana, waktu mengiringi itu mungkin sedang
ada masalah atau sedang tidak konsen, waktu ngiring itu salah-salah, ya, beberapa kali salah. Pemimpin paduan suaranya itu marah karena merasa terganggu, main musik kok salah padahal sudah latihan, ya. Nah, di tengah kesalahannya itu dia di depan jemaat itu memarahi pemain piano itu, ibu itu. Berkata, "Bu, piye to Bu, iso main ora? Nek ora iso main medun. Ora usah main." Itu ngomong gitu di depan jemaat. Ya ini salah. Ya kalau menegur jangan di depan jemaat seperti itu. Ibu ini marah juga, yang main piano tersinggung. Langsung dia turun, tidak main, ya. Kan tadi dibilang, "Nek ora iso main medun." Dia medun sungguhan. Dia turun. Ya, langsung pulang. Ya, cengli ya, ditegur, dipermalukan di depan umum, dia turun lalu pulang. Ya, ibu ini pemimpin kornya merasa bersalah. Jadi berulang kali dia coba telepon kepada pemain piano itu mau minta maaf, tidak diterima. Akhirnya ibu ini datang ke rumahnya, mau minta maaf, tidak bisa, pintunya dikunci, tidak boleh masuk. Ya sudah, Pak Pendeta datang, "Bu, dimaafin Bu, dia sudah menyesal, dia mengaku salah." Waduh Pak, enggak bisa Pak, sakit Pak, sakit, hati saya sakit, enggak bisa memaafkan dia. Pak Pendeta pulang. Tapi yang aneh saudara-saudaraku, setelah beberapa lama, ya ini seperti kata firman, dia menimbun murka dan hukuman Allah. Lama-lama jari-jarinya tidak pernah main piano menjadi kaku. Kaku. Jadi dulu main piano lincah sekali, ini kaku, tidak bisa main piano lama-lama. Bukan hanya jari-jari tangannya kaku, jari-jari kakinya jadi kaku, lututnya jadi kaku, pinggulnya jadi kaku. Akhirnya tidak bisa jalan. Tidak jalan, hanya tiduran saja di rumah. Lama-lama menjadi lumpuh. Dan setelah lumpuh dia sadar, dia salah di hadapan Tuhan. Dia keras hati, menimbun murka Allah, tidak mau bertobat, menimbun hukuman Allah dalam hidupnya. Akhirnya dia minta diantar ke gereja pakai kursi roda karena sudah tidak bisa jalan. Itulah Pak Yohan. Sekarang lumpuh, naik kursi roda ke gereja, duduk di depan. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita ada orang-orang yang menyakiti kita, yang membuat hati kita terluka, apalagi kalau itu adalah suami atau istri atau orang lain dalam keluarga kita, ya, jangan mengeraskan hati. Segera bertobat, ampuni mereka seperti Tuhan telah mengampuni kita. Jangan sampai kita berakhir seperti ibu yang tadi itu, menjadi lumpuh dan naik kursi roda. Saudaraku, kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni kita, itu diangkat. Hukuman Allah, murka Allah diangkat dari kehidupan kita. Ya, dan kita akan menjadi orang yang lebih bahagia dengan pengampunan yang kita berikan. Pengampunan membawa pemulihan, membawa kesembuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih itu lemah lembut. Lemah lembut itu tidak kasar dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, kasih itu lemah lembut. Suami yang mengasihi istrinya, dia lemah lembut, tidak kasar dalam perkataan maupun perbuatan. Istri yang mengasihi suaminya juga sama. Ya, mereka lemah lembut, tidak kasar dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi suami jangan pernah membentak, ya, kasar terhadap istri,
Demikian juga istri jangan suka membentak, kasar terhadap suaminya, juga terhadap anak-anak. Tidak ada istri atau suami atau bahkan anak-anak yang suka dikasarin. Ya. Tidak ada, suami tidak ada yang suka dikasarin. Ada di sini suami yang senang kalau dikasari sama istrinya? Tidak ada ya. Ya. Apakah ada di sini istri yang senang dikasarin sama suaminya? Tidak ada ya. Tidak ada. Suami tidak ada yang suka dikasarin. Istri tidak ada yang suka dikasarin. Anak-anak pun tidak ada yang suka dikasarin. Walaupun kadang ada ya bapak atau ibu yang kasar terhadap anak-anaknya. Ya anak kecil tidak berdaya. Tapi kalau dikasarin, mereka terluka hatinya. Ada luka batin yang bisa terbawa sampai besar dalam kehidupan mereka. Ada seorang bapak yang sangat marah kepada anaknya, ya karena nakal. Ya dinasihati tidak mau dengar. Sampai satu hari dia marah kepada anaknya ini dan berkata, "Oh, dasar anak setan," dia berkata. Papanya membentak anaknya. "Oh, dasar kamu anak setan." Anaknya diam. Dia tidak berani melawan bapaknya. Tapi setelah berulang kali dikatakan dasar anak setan, lalu dia ngomong, "Kalau saya anak setan, lalu siapa setannya? Ya bapakku ini. Bapak itu setannya. Karena saya anak bapak dan saya anak setan. Jadi bapak itu setannya." Ya benar juga ya, cengli ya saudaraku. Kalau dia anak setan, bapaknya setan loh. Nah itulah, jadi jangan kasar. Anak pun tidak mau dikasari oleh bapaknya. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita lemah lembut. Ya. Bahkan ada seorang pendeta yang dulu suka mengajar anaknya pakai kemucing. Ya, dia nyabet anaknya. Bapak itu cerita, Pak Pendeta cerita. Dia bertobat karena apa? Karena satu malam setelah siangnya mukul anaknya, dia masuk ke kamarnya, anaknya tidur. Dan dia ingat bagaimana dia mukul anaknya itu. Lalu dia nangis. "Maafkan papa ya nak, kamu sakit. Tapi sebetulnya papa lebih sakit. Karena memukul itu yang sakit bukan kamu. Papa itu lebih sakit dari kamu. Sakitmu itu karena kemucing. Tapi sakitnya papa itu di hati." Dan sejak itu dia bertobat tidak pernah lagi memukul istrinya. Memang firman Tuhan mengajarkan supaya kita menghajar anak kita. Tetapi kadang-kadang karena emosi, karena marah, kita memukul sebagaimana tidak seharusnya. Ya, memukulnya itu dengan kasih, beda dengan memukulnya itu dengan marah, dengan emosi. Itu. Kalau kita memukul dengan kasih, itu memukulnya itu dengan perasaan yang sangat dalam. Bahkan tadi sakitnya itu lebih terasa di hati daripada pukulannya itu. Tapi kalau kita kasar terhadap anak, anak itu terluka hatinya. Bukan hanya sakit jasmaninya, tapi sakit hati. Jadi mari kita belajar membangun keluarga kita rukun dengan kasih, dengan murah hati, dan dengan lemah lembut. Kita akan menyambut firman Allah dengan pujian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus, tiada batasnya. Mari para pemuji silahkan bisa kembali. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu Tuhan, bahasa yang mengasihi, bahasa yang mengampuni, dan bahasa yang lemah lembut terhadap suami, istri, dan keluarga kami. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang abadi. Kasih manusia bisa berubah, Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Biarlah Engkau memberkati keluarga GBI Semarang Indah ini dengan kerukunan dalam keluarga dan rumah tangganya. Kalau ada yang berselisih, jamahlah supaya hati suami istri dapat saling mengampuni, saling memaafkan. 70 kali 7 kali 7 Tuhan, bahkan lebih dari itu Tuhan. Kasih yang tidak terbatas untuk mengampuni dan memaafkan. Berkati keluarga dengan kebahagiaan, dengan keharmonisan, dengan kerukunan yang daripada Tuhan. Bujukan iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan yang memecah belah keluarga, kami tengking dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari keluarga dan rumah tangga anak-anak Tuhan. Biarlah tiap keluarga mendapatkan damai, sejahtera, kebahagiaan, dan kerukunan. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman Allah di hati kami semua dan berkati dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita juga akan belajar membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita diajar membawa perpuluhan karena dua alasan yang firman Tuhan berikan kepada kita. Alasan yang pertama adalah ketaatan akan membawa mujizat Tuhan.
dalam hidup kita. Di Alkitab ada contoh janda Sarfat yang taat dan hidupnya dengan putri tunggalnya dipelihara oleh Tuhan. Ketika kelaparan, paceklik terjadi, Tuhan memberkati mereka. Mereka hanya punya sedikit tepung, segenggam, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli dipakai tidak pernah habis sampai berkat Tuhan hujan dan kemakmuran turun atas daerah Sarfat pada waktu itu. Naaman taat mencelupkan diri dalam sungai Yordan dan penyakitnya disembuhkan. Penyakit kusta yang belum ada obatnya waktu itu dengan ajaib disembuhkan oleh Tuhan. Petrus satu kali mengalami kegagalan usaha ketika semalam suntuk menabar jala, tidak menangkap seekor ikan pun juga. Tapi pagi hari Tuhan datang dan menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kiri perahu. Petrus mentaatinya dan mereka menangkap ikan begitu banyak sampai jalannya hampir koyak. Ikan yang berlimpah-limpah terjadi dalam kehidupannya karena dia taat. Demikian juga kita yang taat akan dipelihara Tuhan. Kita yang taat akan mendapat berkat kesehatan dan kesembuhan. Kita yang taat akan mendapat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang pintunya tertutup, pintu usaha tertutup, pintu pekerjaan tertutup, pintu ekonomi tertutup, hidupnya menderita. Tapi Tuhan janji ketika kita taat membawa perpuluhan kita, Tuhan akan buka segala pintu langit. Pintu langit tidak hanya satu, banyak pintunya. Tuhan akan buka pintu kelimpahan. Tuhan akan buka pintu kesehatan. Tuhan akan buka pintu kebahagiaan. Tuhan akan buka pintu jalan keluar. Tuhan akan buka pintu keharmonisan. Tuhan akan buka pintu kesuksesan dan lain sebagainya. Pintu apa yang sedang saudara dambakan, yang saudara rindukan untuk dibuka? Pintu apa yang saudara impikan untuk dibuka? Mari kita belajar taat membawa perpuluhan kita pada Tuhan, dan kau akan melihat pintu-pintu langit akan dibukakan dalam hidup. Kita angkat pujian, segala perkaraku kuserahkan kepadamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku kutaruh di kakimu, Allah pemeliharamu. Jika engkau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Dan jika engkau mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu
membuka pintu, Tuhan, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi juga sebaliknya, kalau Engkau yang menutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Tolong Tuhan, bukalah pintu dalam hidup ini, baik pintu pekerjaan, pintu ekonomi, pintu usaha, pintu kesehatan, pintu kesembuhan. Bukalah ya Tuhan, bukalah dengan kuasa-Mu, bukalah dengan mujizat. Kami berjanji mau belajar taat Tuhan, untuk membawa perpuluhan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, dalam ketaatan Engkau melakukan mujizat yang heran. Seperti pada janda Sarfat, pada Naaman, pada Petrus dan kawan-kawannya. Kami juga percaya Tuhan, ketaatan akan membawa kami melihat pintu, segala pintu langit dibukakan Tuhan. Bukalah pintu bagi anak-anak-Mu, apapun yang mereka rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus, adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan supaya ada pintu sesuatu yang Bapak inginkan, Bapak Ibu mau doakan dapat dibuka oleh Tuhan? Adakah pintu-pintu yang sedang tertutup dalam hidup saudara? Kalau saudara ingin didoakan, mari angkat tangan kanan pada Tuhan. Saya mau doakan saudara, Tuhan buka pintu dalam hidup. Tidak ada yang tahu pintu apa yang sedang kau rindukan, Tuhan tahu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan, setiap pintu yang didambakan oleh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengangkat tangan. Pintu apapun Kau lihat dalam hati kami ya Allah. Kau tahu dalam hidup kami pintu apa yang sedang kami rindukan Tuhan. Pintu kelimpahan, pintu keberhasilan, pintu usaha, pintu pekerjaan, pintu kedamaian, pintu kebahagiaan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu mujizat, pintu pertolongan Allah, dan banyak pintu yang lain Tuhan. Kau tahu pintu apa yang sedang dirindukan oleh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pintu-pintu yang masih tertutup menjadi terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena anak-Mu taat membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu pada hari ini. Dan Tuhan, kami serahkan segala perpuluhan kami dengan hati yang berdoa, mengucap syukur dan percaya akan mujizat. Sebab firman-Mu berkata bahwa perpuluhan pada Tuhan, ujilah akan aku demikian. Apakah aku tidak akan membuka segala pintu langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kami percaya janji Tuhan dan firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan dan persembahan melalui kotak yang di sebelah kanan dan kiri. Nanti sehabis kebaktian ini selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan, atas nama Gembala Sidang kami bersukacita menyambut keadaan dan jemaat sekalian di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan ibadah gereja kita
Yang pertama untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 11 September 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah raya onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan, amplop persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita pulang, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Tuhan sendiri yang terus akan mengaruniakan Tuhan kerukunan dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, sehingga kehidupan keluarga-keluarga Tuhan di gereja ini Tuhan boleh menjadi semakin kuat untuk kami boleh bersama-sama membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Selamat